Halo lah, pagi ini saya mau sharing tentang apa itu asuransi penyakit kritis untuk perlindungan penghasilan. Nah, asuransi ini persis dengan asuransi jiwa, cuman bedanya begini. Kalau asuransi jiwa itu santunannya akan cair apabila nasabah sudah tutup usia atau meninggal dunia, betul kan ya? Nah, tapi apa yang terjadi bila nasabah ternyata hanya menderita sakit kritis tapi tidak meninggal? Kalau di asuransi jiwa kan santunannya tidak cair. Maka kalau di asuransi ini sangat bagus, kenapa? Bila nasabah itu terdiagnosa menderita sakit kritis, maka santunannya akan langsung cair dalam jumlah besar. Misalnya, ada seorang dokter jantung, laris sekali, pintar sekali. Namun pada usia 54 ternyata menderita sakit kritis, stroke, tidak bisa bekerja lagi. Maka income-nya langsung nol. Kalau beliau punya asuransi jiwa, tidak cair. Tapi bila beliau punya asuransi penyakit kritis untuk perlindungan penghasilan ini senilai 1 miliar misalnya, anggap saja penghasilan beliau 20 juta per bulan. Maka seolah-olah 1 miliar dibagi 20 juta, seolah-olah beliau ini masih bisa punya penghasilan per bulan 20 juta selama 50 bulan. Keluarganya aman. Ya. Yang kedua, ada seorang kepala cabang di sebuah perusahaan nasional tiba-tiba juga menderita sakit kritis. Perusahaan menunggu selama 3 bulan apakah beliau bisa bekerja lagi. Ternyata tidak bisa. Maka dari perusahaan akan mendapatkan pesangon, tapi tidak mendapatkan gaji lagi. Nah, kalau beliau ini membeli misalnya perlindungan asuransi penyakit kritis perlindungan penghasilan ini senilai 500 juta, lalu gajinya sebesar 10 juta per bulan, sama beliau ini keluarganya masih seolah-olah bisa hidup layak selama 50 bulan. Lumayan, 4 tahun lebih. Bisa untuk mikir mau usaha apa dan lain sebagainya. Atau asuransi ini juga bisa berfungsi bila ternyata mau dirawat di luar kota atau di luar negeri, kan butuh biaya akomodasi, biaya transportasi. Nah, biaya-biaya itu bisa di-cover dari santunan uang tunai yang diterima dari asuransi perlindungan penyakit kritis untuk perlindungan penghasilan ini. Nah, saya pesan penting sekali untuk Anda semua, kita semua, terutama para pencari nafkah utama. Anda wajib kudu punya asuransi ini. Kenapa? Karena kalau risiko itu terjadi, kasihan keluargamu. Sudah income-nya hilang, masih harus mikir biaya perawatan di luar rumah sakit kalau Anda tidak punya BPJS atau asuransi swasta. Kasihan keluargamu. Maka siapkan asuransi ini. Karena produknya bagus, detail produknya Anda bisa tanya kepada agen asuransi Anda. Tapi intinya, siapkan asuransi ini supaya ketika terjadi risiko sakit kritis dan tidak bisa bekerja, keluargamu masih punya income lagi. Siapkan perlindungan ini dan semoga apa yang saya sampaikan ini, para bapak, ibu, pencari nafkah, Anda sadar betul bahwa ada risiko yang mengancam kita. Siapkan perlindungan ini supaya keluargamu aman dari risiko penyakit kritis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda dan bisa melindungi dan menjadi berkat untuk keluargamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.